tidak ada itu? Ah, this one. Okay. Okay, this is the example of what you have to do. So our activities today is checking. Yeah, this one. This is the example. So you identify the orientation. Orientation. This is the orientation, okay? And then the reorientation. So check your own paragraph. Dicek karangannya sendiri-sendiri ya. Orientation, reorientation, okay? If you have those two elements, good. If you don't have one of them, please create, okay? And then the next one, underline all the verb to. Semua yang verb 2-nya di garis bawah. So you identify the verb to in your paragraph. Okay? You do that in 5 minutes, 5 menit. You have 5 minutes. Okay. Okay, now have you finished? Sudah belum? Yang di rumah. Yang di sini have you finished? Finished? Immanuela Pasca? Yes, okay. Adi, have you finished checking? Ya, Adi itu ternyata sangat digitalized ya. Dia manusia modern gitu. Dia nggak kayak kita nih. Pani nggak, Pan? Adi itu mengerjakan semua tugasnya itu di HP. Jadi dia pakai Word. Luar biasa kan temenmu? Oke, nah, now Elizabeth, have you finished? Finished? Not yet. Sudah selesai? I have question. Okay. No, nggak jadi. Kemudian, Bonita, have you finished? Sudah selesai? Belum. Apa yang membuat lama? Underline-nya sudah? Garis bawah? Apa? Oh, sebentar lagi ya. 2 minutes ya, 2 minutes. 2 menit sabar ya. Yang di rumah jangan berhenti ya. Ini kok cuma 5, yang lain mana? Hello? Tolong di grup diingatkan teman-temannya. Ya, Bu. Ya, tolong ya, Esther tuh di lah, dibangunin teman-temannya. Ya. Kelihatannya belum pada bangun tuh. Amanda, have you finished? Sudah. Oke, good. Yang penting di sini yang saya tugaskan tadi sudah selesai dulu. Oke. 1 minute, 1 menit lagi.
Oke, saya agak sedikit excited, pengen mendengar kalian sudah seperti apa karangannya. Terus terang karena belum pernah ketemu langsung, jadi ini kesempatan saya untuk dengar karangannya langsung ya. Seperti apa sih tulisan kalian, sudah seperti apa gitu ya. Oke, kita sambil nunggu kalian yang di sini, tadi Gonita belum selesai, kita coba dengar yang di sana ya, yang di rumah ya. Kayak apa mereka karangannya. Esther. Hello. Oh, Esthernya pergi. Situ nggak kelihatan ya? Share screen-nya. Esther? No. Farhan. Hai Esther. Akhirnya kembali. Esther, please. Saya back ya, biar kalian bisa lihat juga. Ya, Bu. Ya. Please. Please open your paragraph and I need you to read your orientationmu. Ya. Orientation, ya. Pendek, Ibu. Maksudnya? Orientasiku pendek banget sih. Ya nggak apa-apa. Yang penting ada, ya toh. Silakan. Today I wake up at 6 a.m. Udah. Apakah itu orientation? Ayo. Yakin Esther itu orientation? Itu Enggak. sudah event loh. Iya kan? Itu kan salah satu kejadian di dalam ceritamu, ya kan? Esther? Ya. Jadi itu malah masuk paragraf. Terus paragrafmu dimulai dengan apa? Habis itu. After that I took a shower and breakfast. Then I get ready for online class. Nah, itu sudah urutan kejadian. Jadi yang got up tadi, bangun pagi, itu sudah yang pertama sebetulnya. Jadi kamu belum ada orientation itu Esther. Ayo, kita tunggu ya teman yang lain ya. Coba yang di sini, volunteer, sukarela deh. Siapa yang mau membacakan? Oh, Adi kelihatan. Ya, Adi. Adi akan membacakan orientationnya. Hi friends, this time I want to tell you about my activities in the morning from waking up to going to school. Oh, okay. Thank you, Adi. Adi, orientationnya begini, kira-kira ya pendeknya. Hi friends, I will tell you about my activities this morning, gitu ya. Starting from getting up until sampai apa? Iya, apa? Kamu kata-katamu apa? Hi friends, and this time I want to tell you about my activities in the morning from waking up to going to school. Until going to school. Oh, sampai berangkat ke sekolah. Jadi Adi itu menggunakan durasi. Saya akan menceritakan kegiatan saya pagi ini dari bangun pagi sampai sebelum berangkat ke sekolah. Sampai berangkat ke sekolah, gitu ya. Itu adalah orientationnya Adi. Now, let's check other. Siapa yang punya orientation yang berbeda? Saya yakin ada yang sama, iya kan? Ada yang sama nggak? Ada, Gonita sama. Siapa namanya? Immanuela kelihatannya sama, iya. Sama. Yang mungkin yang di rumah juga Revalin. Revalin? Hello Revalin. Nek nggak langsung. Iya. Ya, jawab berarti ngikutin. Revalin, what is your orientation? Sebentar. Ya, saya sabar. Kami sabar kok di sini. Sudah belum? Belum, Bu. Iya, videonya pantesan nggak ditunjukin, ayo. Risma.
Belum, Bu. Belum, Bu. Risma halus sekali. Kenapa belum? Amanda, please read your orientation. Kelihatannya nggak sama. Coba. Oh, habis itu reorientation. Loh, kamu tidak menceritakan dari bangun pagi itu ngapain aja? Oh, ada. Ada. Terus habis itu reorientationnya di bawah, loh. Bawah sendiri. Tapi yang kamu sebutkan tadi mungkin kurang kena ya orientationnya. Bahwa kamu tuh akan menceritakan aktivitas pagi ini. Gitu loh. Kemarin tugas saya itu ya. Activities dari bangun pagi sampai protokol. Sampai protokol kesehatan, ya kan? Sampai sebelum pelajaran, ya loh. Iya nggak kemarin? Iya kan tugasnya itu loh. Jadi tugas saya kemarin adalah membuat recount text dari early getting up in the morning, bangun pagi. Karena kan berbeda tuh, yang puasa sama yang enggak pasti beda. Nggak mungkin sama, karena bangunnya juga pasti beda jamnya. Terus itu activities, terus baru activitiesnya sampai sebelum masuk kelas, ya kan? Iya. Atau kelas ini berbeda? Enggak toh? Iya kan, sampai sebelum sekolah, kamu sampai berangkat sekolah gitu kan? Sampai di depan, gerbang depan. Iya. Sampai masuk di sini. Sampai protokol kesehatan. Ya, nggak apa-apa, bagus. Ada lagi yang lain mungkin? Nah, itu kemarin Amanda ya. Iya, oh, tapi yang orientationmu coba diulangi, khusus orientation. Coba. Terus langsung activitiesnya, oh gitu. Nah, oh iya. Masalah tentang kamu bilang saya nggak punya banyak aktivitas selama ini bulan puasa. Saya senang karena hanya 1 bulan gitu. Itu nggak apa-apa, itu benar. Tapi ketika di kalimat yang menjelang aktivitiesnya kurang kena itu, kurang pas. Harusnya gini, kamu menyebutkan. Saya akan kasih contoh aktivitas harian saya selama bulan puasa. Salah satunya adalah hari ini, gitu ya. Misalkan pagi ini. Pagi ini saya mulai dengan bangun pagi pukul sekian. Gitu. Jadi pembacamu itu akan berharap bahwa kamu hanya cerita pagi ini, gitu. Kan itu tugas saya kemarin, ya toh. Kamu tidak akan cerita di hari-hari yang lain, gitu. Paham? Tambahin lagi, udah benar itu. Kamu caranya nggak usah dihapus semua, nggak usah. Dikasih star gitu, kayak bintang. Terus di bawah sendiri, IS, bintangmu tadi isinya akan apa, tambahi apa, gitu ya. Jadi jangan dihapus semua. Oke, good. Itu tadi ya. Jadi boleh pakai kalimat yang lain, tetapi orientasinya harus kena. Bahwa ini khusus paragraf ini, saya hanya akan cerita kegiatan saya pagi tadi, sampai sebelum mulai pelajaran. Itu. Coba saya pengen dengar orientasinya Farah. Good morning, I woke up gitu. Jadi orientasimu good morning toh. Dan kurang. Ayo, I woke up itu sudah activitiesnya. Orientation itu adalah pembuka yang menunjukkan kamu akan cerita tentang apa. Perhatikan ini tadi, contohnya ini. Yesterday, we have an international. Nggak kelihatan? Oh, waduh. Saya. Kelihatan? Nah, ini ya. Nah, sorry. Nah, ini loh. Kan dia orientationnya, kursor saya nggak kelihatan ya. Nah, ini ya. Lihat ini orientation ini tok, ya.
Harus ada. Kalau kamu cuma greeting itu, good morning itu greeting. Dari kamu bilang good morning, I woke up gitu, orang akan kaget. Ini gue ngopo? Cerita apa? Ngerti-ngerti kok saya bangun jam ini gitu. Harus ada sesuatu setelah good morning. Yang menunjukkan you are about to tell your activities this morning. Nek cerita tentang activities this morning itu it has happened, sudah selesai terjadi ya toh. Wong kamu tinggal cerita berarti sudah dikerjakan gitu. Sudah dilalui peristiwanya. Coba kira-kira apa? Kemarin ini we had an international day yesterday. Contohnya. Nah, kalau kamu tadi si siapa tadi? Adi tadi nulisnya bagus orientationnya. Dia bilang I will tell you about my activities this morning starting from getting up, dari mulai bangun pagi sampai masuk ke sekolah. Nah, Farel boleh nulis seperti itu. Boleh juga begini. Good morning, friends. I will tell you about my morning activities today. Dah, itu udah orientation. Sekarang Farel itu kasih seperti tadi, kasih star, ditambahin di bawahnya. Jadi nggak usah dihapus-hapus ya. Soalnya kalau ngapus nanti banyak banget yang dihapus. Oke? Yang lain coba. Dimas. Apa? Sama kayak Adi. Oh ya. Yang lain Elizabeth beda atau sama? Beda. Coba baca. Enggak apa-apa. British pakai. Boleh good morning. Oh, boleh. Silakan dibaca dulu. Menurutmu pembukaanmu seperti apa? Coba. This morning, that morning, karena kemarin ya. Ini kan cerita tentang kemarin. Nah, oke, itu pendek sekali sebetulnya ya. Dia hanya mengatakan ini adalah aktivitasku pagi kemarin ya, karena ini cerita tentang kemarin. Udah gitu toh loh. Tapi itu di dalam karangan loh ya, tidak hanya dihantarkan ya. Jadi itu ada di awal karanganmu, awal recountmu. Tidak hanya sebagai pengantar kok, dikatakan gitu ya. Nah setelah itu pasti di bawahnya adalah event. Seperti Farel tadi kan langsung ngomong I get up, I got up, I woke up. Terserah mau got up, woke up terserah ya. Tapi sebetulnya got up dan woke up itu beda. Siapa yang tahu bedanya? Woke itu kan dari kata wake, got itu dari kata get up ya. Got up itu dari get up. Jadi bedanya get up sama wake up itu apa? Siapa yang tahu? Who knows? Yang di rumah mungkin Andityo, Adi, Jovan, Revalin, Esther, Farhan, tahu nggak bedanya get up dan wake up? Yang tahu langsung hidupin stikernya. Yang di sini, anyone? Immanuela? Dimas, mungkin tahu? Ya? Esther? Kalau get up, kita sudah bangun dan melakukan aktivitas. Kalau wake up, kita sudah bangun tapi tetap berbaring gitu. Betul sekali. Very good, Esther. Betul sekali. Dengar nggak? Dengar ya? Jadi kalau get up itu berarti sudah bangun dari tempat tidur gitu. Tapi kalau wake up itu cuma kamu awake. Jadi awake itu dengar apa itu namanya sebenarnya apa kalau itu waker atau alarm itu kamu melek gitu loh. Melek. Kalau get up itu physically bangun betul gitu maksudnya. Betul sekali Esther. Jadi itu berbeda ya. Oke. Tak apa-apa. Sama seperti take a shower sama take a bath itu juga beda. Kamu harus tahu loh bedanya. Ya, cari tahu. Nggak diajari tapi tak cari tahu itu lebih bagus ya. Oke. Sekarang yang activitiesnya. Kita melompat dulu reorientation aja yang ngecek kok soalnya. Ini penting nih.
Kita lewati dulu activities-nya. Karena activities itu nanti kan pasti hampir sama lah. Bangun pagi, mandi, sarapan, ada yang sholat, ada yang ngaji. Mungkin diantaranya kalau yang rajin ya. Ya, sekarang kita fokus ke reorientation. Coba semua fokus reorientation. Siapa yang mau membacakan salah satu contoh reorientation-nya? Farel mungkin. Coba, karena kan tadi orientation-nya ditambahi. Sekarang reorientation-mu apa? Itu kalimat terakhir activity-nya. Itu masih activity. Nah, belum reorientation. Reorientation itu seperti ini loh. Although I didn't win anything, meskipun saya nggak menang apapun, nggak dapat hadiah apapun, International Day was still fun. Hari internasional yang dia ikuti itu masih tetap menyenangkan menurut dia. Kan kata kuncinya reorientation ada personal, kata kuncinya ada personal, opinion. Maka ini tadi contoh yang kita berikan kemarin, International Day was still fun. Menurut dia, meski dia tuh nggak menang apapun, hari itu tetap menyenangkan. Itu kan opinion. Saya ngomong menyenangkan cuma dia. Temen yang lain, itu hadiah apa-apa ya ranya nengke gitu. Itu kan personal, pendapat pribadi-pribadi. Nah, Farel, karanganmu tadi belum. Itu tadi adalah activity terakhir. Belum ada reorientation-nya. Harus dicari. Elizabeth. Oh iya. Yes. So, dalam reorientasinya Elizabeth, itu ada dia mengatakan apa? Itu memberi motivasi saya untuk melakukan yang aktivitas yang lain yang lebih apa? Oke. Oh gitu. Jadi gini loh, dia mengakhiri paragrafnya setelah dia cerita tentang kegiatannya pagi itu, dia mengakhiri dengan mengatakan kegiatanku sama, tapi itu memberi motivasi. Oh iya. Oh good. Nah ini salah satu model reorientation yang agak sedikit berbeda, tapi masuk akal. Dia bilang begini. Kegiatanku sama, gitu, tiap pagi, tapi itu memberi motivasi aku untuk berangkat ke sekolah karena kita nggak pernah tahu di sekolah akan kejadian apa, akan mengalami apa saja, gitu loh. Itu juga reorientation, karena itu personal opinion. Dia men-state begini, meskipun kegiatan pagi itu ya itu, habis itu gini, habis itu gini, tapi itu nggak apa-apa, itu memberi motivasi aku untuk berangkat ke sekolah. Kenapa? Karena di sekolah kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Mungkin nanti disuruh apa, diminta apa, gitu loh maksudnya. Boleh, sip. Yang lain, sebetulnya paling sederhana adalah separuh dari kalimatnya Adi. Apa? Hi friends, I will tell you about my activities this morning. Titik, itu sudah orientation. Kemudian, ini apa ini? Bukan upgrade, kita nggak mau bayar ya. Oke. Sorry, nggak apa-apa. Nah, kalau dia mengakhiri reorientation-nya dengan seperti itu, Elizabeth begitu, reorientation-nya separuh dari miliknya Adi tadi, kalau orientation-nya dia mengatakan, I will tell you about my activities this morning. Reorientation di belakangnya ini, I am atau I think my morning is special, bisa misalkan sudah gitu toh. I think this morning is special to me.
because I can finish everything right on time, misalkan gitu. Pagi ini spesial, kenapa? Karena saya bisa menyelesaikan semua tepat waktu, misalkan begitu. Itu sudah reorientation. Coba Adi, kamu akhiri reorientationmu dengan apa? Pengen ngerti? So that was my activity in the morning from working up to going to school. That's all for me. Thank you. That's all for me, thank you. Kurang, nggak ada personal opinion, mau kurang. Perhatikan ini, was still fun. Itu pendapat pribadinya. Ayo, siapa yang sudah terlihat pendapat pribadinya, personal opinionnya? Ini loh, teorinya kemarin kan harus ada personal opinion. Yang di rumah mungkin ada. Nih, saya butuh ini loh. Ini loh, personal opinion ini loh. Come on. Gonita? Ya, itu apa? Dibaca aja. Wes, buat saya itu sudah benar 100%, ya. Saya sudah langsung nangkep walaupun tidak terlalu jelas karena pakai masker, tapi saya sudah menangkap ada kata happy, ada fun, ada kayaknya ada fun, ada happy. Wes, this is the keyword, ada personal opinion. Yang mengatakan aktivitinya dia itu fun, happy itu dia, gitu loh. Kan itu karangan dia, gitu ya. Yang nulis dia. Paham? Coba kita, I want to hear from siapa ya? Clara. Your reorientation, read please. Finally, my Monday test complete. I went to school with a partner and was happy. Oh, comfort, happy, ya. Itu sudah personal opinion. Good. Yang di rumah kita cek satu ya. Soalnya kalau nggak dicek yang di rumah nanti nggak. Saya mau dengar dari ini siapa nih? Revalin. Revalin udah ya tadi ya? Udah belum? Boy, Raka. Halo Raka. Tidur. Christian, Niko. Ya, please read your reorientation. Baik, Bu. Oke. Come on. Yesterday was a tough day since I had to go to online school, but after all, it was fun. Good. Yeah, yesterday was a rough day, a tough day, bukan? You said tough or rough? Tough. Tough ya, hari yang berat gitu ya. Yesterday was a tough day, hari yang berat. I had to join online school, online class. And then, but I was very happy gitu ya. Ya, Bu. Iya, nah, see, happy. Tough, dia mengatakan hari yang dia kerjakan kemarin tuh tough. Tough itu tadi berat gitu ya. Dan kemudian tapi saya tetap happy gitu ya. Paham ya? Sekarang sudah tahu ya reorientation. Thank you Nico. Coba satu lagi deh. One more from. Saya tuh masih penasaran dengan Raka ini, tapi kok dia tidak ada suara. Raka? Atau ada yang mau menjawab langsung saja yang di rumah? Dihidupkan saja speakernya. Raka? Oke. Ya, dimatiin. Adelia? Jovan. Ya. Ya, kenapa kepalanya kok dipegang? Ini mau jawab. Oh, good. Thank you, Jovan. Silakan, Jovan. Even though I didn't
take face-to-face lessons, but I still felt good in this morning. Oke deh, top banget. Itu good reorientation. Even though, thank you Jovan. Even though gini-gini, but ya gitu itu personal opinionnya keluar ya. Oke? Kita mau cari yang seperti itu. Jadi jangan do not hesitate. Aduh ngomongnya bahasa Indonesia. Do not hesitate to show your feelings, your personal opinion ya. Nggak perlu khawatir, toh itu karyamu ya. Kamu tahu nggak kalau ada personal opinion gitu, pembaca itu lebih menikmati daripada dia hanya sebentuk report laporan kok. Saya ini, saya habis itu, saya ini nggak diakhiri gitu ya. Pembaca pengen tahu menurutmu aktivitasmu seperti apa itu gitu ya. Menyenangkan nggak? Kamu senang nggak dengan aktivitas pagimu dari bangun pagi, ada yang langsung sarapan kelas di other class, ada yang bangun langsung sarapan, baru setelah itu dia baru sholat terus ngaji. Tapi ya wes berarti kau yang sekep saya bilang gitu ya, soalnya nggak lupa ibadahnya. Oke, sekarang now, sebentar masih penasaran, Farah sudah nulis nggak reorientationnya? Belum. Coba sekarang buat dulu. Ya. Oke, nah sekarang saya ingin dengar kata kerja yang digunakan, verb to yang digunakan. Sebelum yang di rumah, kita coba dengerin yang di sini. Siapa yang mau sukarela? Kata kerjanya apa saja? Verb to-nya. Cuma baca verb to loh. Yang sudah di garis bawah tadi. Siapa? Sukarela deh. Masa harus dituju Dimas ya? Ya, Dimas, apa saja? Hah? Nggak dengar? Nggak apa-apa. Once again? Das. Apa? Nggak jelas. How do you spell it? Artinya apa bahasa Indonesia-nya? Minum. Drink. Drink, drang. Minum, Mbak. Drink, drang. Wih, kalimatmu apa itu kok ada minum? Oke. Drink. Bukan drang loh ya. Nek drang itu kan pakai DRUNK, itu verb 3. Kita verb 2, DRANK, drink ya. Drink, drang. Drink, drang ya, Jovan. Oke, dan satu lagi? Apa? Accompany, menemani. Cuma 2 kata kerja itu. Bangun paginya? Nah, walk itu ya termasuk verb 2. Garis bawah.